al ilmu tuh bitta'allum. Kalau mencari ilmu tuh dengan belajar. Kemudian al manfaat tuh bitta'ah. Jadi untuk kita bisa bermanfaat itu kita harus taat. Baik itu taat kepada guru, kepada orang tua, kepada kiai, nah itu harus taat. Dan al barokatu bil khidmah. Jadi kita untuk mendapatkan barokah, tambah dan tumbuhnya kebaikan, nah kita harus berkhidmat, mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat santri semua yang ada di rumah. Gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik saja. Amin amin. Kembali lagi dengan saya Bagus Kurniawan di podcast Maris TV. Nah, podcast kali ini kedatangan mahasiswa STAN yang sangat paling ganteng, dan tak lupa juga termasuk alumni Nuris tahun 2019, yakni Mas Wildan. Untuk langsung saja kita masuk. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, untuk pertama-tama mari kita kenalan sama Mas Wildan lebih jelasnya gimana. Monggo Mas. Baik ya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Ahmad Wildanul Alif Alfani, bisa dipanggil Wildan. Saya alumni Nuris tahun 2019. Sekarang saya kuliah di Politeknik Keuangan Negara STAN, Prodi D3 Kebendaraan Negara. Tuh Mas Wildan, alumni SMA Nuris Jember tahun 2019. Masuk di STAN dan program studi D3 Kebendaraan Negara. Bagaimana sih perjuangan Mas Wildan sampai lolos di STAN? Ya, jadi ya untuk masuk STAN itu kan jalurnya lewat SPMB PKN STAN ya. Nah, itu tahapannya dari tahap pendaftaran. Kemudian setelah itu ada tes tulis. Habisnya lolos tes tulis, lanjut ke tes fisik sama psikotes. Nah, di tahunku tuh ada 3 tahap itu. Nah, itu untuk administrasi buat pendaftaran tuh kalau gak salah waktu itu 300.000 ya buat daftar doang administrasi. Nah, itu yang didaftarkan mulai dari raport dan semacamnya lah ya gitu. Nah, itu setelah daftar kita lanjut ke tes tulisnya. Nah, di tes tulisnya ini yang lumayan berat ya, karena karena tes tulisnya itu kan ada beberapa kategori ya. Waktu tahun 2019 itu tes tulisnya ada tes TBI, itu bahasa Inggris, terus TPA, kemudian ada SKD. Nah, yang SKD ini untuk tes CPNS-nya ya. Nah, itu kalau dari 3 kategori penilaiannya itu salah satu aja yang nggak memenuhi passing grade ya. Nah, itu nggak diterima ya, nggak lolos ya. Nah, itu jadi di Nuris ini juga difasilitasi ya untuk untuk mempersiapkan tes tulisnya itu ya. Dan kan waktu les itu kita dikasih soal-soal, latihan soal, terus juga bahkan dulu difasilitasi simulasi pakai CAT ya, pakai komputer gitu ya juga. Kalau nggak salah dulu di lab komputer SMK juga dulu. Nah, itu simulasinya itu, waktu simulasi itu saya hampir sering gagal gitu ya untuk memenuhi passing grade. Nah, itu terus beberapa tes itu sering gagal, cuman saya terus ikuti aja lesnya itu sampai akhir dan sampai tahap seleksi tes tulisnya itu sudah pasrah terus minta doa sama orang tua, semoga ya yang les selama les itu yang sering gagal. Nah, itu di tes sebenarnya bisa memenuhi passing grade gitu ya. Nah, setelah itu pas ngerjakan itu sudah pasrah ya, ngerjakan sebisanya, seingetnya lah gitu. Alhamdulillahnya masih semuanya bisa tes tulisnya. Setelah tes tulis lulus, itu kita lanjut ke tes fisik sama tes psikotes. Nah, untuk tes fisiknya itu dulu
lari apa ya, lari lingkaran itu. Lari lapangan. Selama ya lari lapangan, melingkari lapangan itu 12 menit. Itu apa ya, sejauh mungkin lah, nanti dihitung jaraknya. Setelah itu ada tes lari angka 8. Lari angka 8 itu cepet-cepetan, 3 kali putaran tuh waktunya paling singkat gitu. Ya setelah itu habisnya tes fisik, tes psikotes. Setelah itu baru menunggu pengumuman. Itu sih. Dan waktu itu lumayan ya, bisa nggak ya gitu, karena pesertanya lumayan banyak waktu itu yang ikut tes, sekitar 130 ribuan waktu itu. Jadi Mas Wildan masuk di STAN ini perjuangan banget ya Mas? Bisa juga, itu perjuangan lebih apa ya, bukan cuma aku sih, lebih ke teman-teman juga berjuang bareng. Waktu itu kan nggak les sendiri, lesnya bareng-bareng gitu juga, jadi ada support sistemnya juga. Nah kan Mas Wildan kuliah di STAN, nah kenapa kok nggak milih di universitas lain seperti UNED, terus Politek Jember gitu? Dulu pernah nyoba ya waktu SNMPTN sama SBMPTN itu di salah satu perguruan tinggi lah di Jawa Timur, cuman gagal lah. Cuman nggak diterima ya. Ya tapi alhamdulillah terima di STAN. Iya, alhamdulillah. Dan kenapa Mas Wildan memilih STAN gitu? Alasannya? Lebih ke ini ya, lebih untuk meringankan beban orang tua sih. Karena di STAN ini kan biaya pendidikannya itu ditanggung apa ya, ditanggung negara lah gitu ya. Kan untuk biaya pendidikan kayak beasiswa pendidikan tuh gratis, jadi kita gak mikir untuk UKT setiap semester tuh berapa, jadi sedikit terbantu lah untuk biaya pendidikan. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Apa pelajaran yang Mas dapatkan di pondok dan kemudian diterapkan sampai sekarang? Selama di pondok ya, itu kita tuh diajarin bagaimana hidup sederhana lah ya gitu ya. Kita kan selama di pondok itu hidup makan apa adanya, yang disediakan di pondok itu kita makan gitu kan. Kalau mau makan yang enak ya kita harus beli kan ya. Jadi agak mikir kalau misalnya kita ngeluarkan uang terlalu yang enak-enak terus gitu kan. Jadi kadang kita harus hidup sederhana lah, biar gak kaget nanti kalau sudah punya kelebihan ya, punya keluarga dan sukses insya Allah. Nah itu amin, kita biar gak kaget. Jadi kita harus diajarkan hidup sederhana, makan apa adanya, terus tidur apa adanya ya, di mana aja. Nah itu lebih apa ya, kayak impact di pondok itu kita harus diajarkan jangan terlalu berlebihan lah gitu, harus sederhana gitu. Sama aja kayak nggak boleh boros gitu. Ya hemat. Harus dipikirkan ya, hemat dulu gitu. Gimana? Nah oke, makasih Mas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kesan dan pesan Mas kuliah di STAN? Selama kuliah di STAN, kalau di STAN tuh lumayan jadwalnya kan sudah ditentukan sama kampus ya, jadi nggak bisa apa ya, harus on time sesuai jadwal. Jadi nggak ada yang namanya kuliah ada memperpanjang cuti. Nah itu nggak bisa. Cuti itu untuk yang kategori tertentu ya, ada syarat-syaratnya, misal sakit yang memang parah, nah itu baru bisa cuti. Cuman kalau yang cuma sakit biasa itu nggak bisa. Diajari disiplin sih, lebih ke disiplin. Tugas tuh harus diselesaikan sesuai waktunya. Dan nggak bisa negosiasi untuk memperpanjang masa kuliah. Kalau kayak saya diploma 3 kan 3 tahun, nah itu nggak bisa memperpanjang jadi 4 tahun, nah itu nggak bisa, kecuali cuti karena sakit atau hal yang memang mendesak ya. Nah itu diajari kita untuk disiplin waktu sih ya. Dan juga untuk ketika ujian juga kita kan harus integritas ya, untuk harus jujur lah ngerjakan ketika ujian sebisanya kemampuannya kita gitu. Jadi nggak bisa untuk nyontek sebelah kanan kiri, itu nggak bisa. Oke Mas, oke. Mas kan kuliah di STAN. Nah itu kan pasti punya tips dan trik untuk lolos masuk STAN, itu gimana? Tips dan trik ya? Iya.
Yang pertama pasti daftar ya, daftar dulu kan. Ya harus. Ya guys, makanya daftar di stan. Harus daftar dulu, harus daftar ikuti tahap seleksinya itu, harus daftar dulu, ikuti tahap seleksinya dan pastinya belajar ya. Iya. Pastinya belajar apa-apa yang disyaratkan, apa-apa yang diseleksikan, nah itu dipelajari baik itu materi maupun fisik ya. Dan yang penting tuh itu sih minta doa restu orang tua itu yang penting, karena saya yakin doa orang tua itu yang paling mustajab lah ya. Amin. Dan juga minta ridho, kalau kita di pesantren kan ada Kiai Muhyiddin, nah itu minta suan dulu nanti ketika sudah mau masuk perguruan tinggi manapun, suan, karena doanya insya Allah mustajab. Kiai ke guru-guru juga minta ridho gitu juga ya. Guru-guru. Mas kan di luar sana punya motivator. Nah, siapa sih sosok motivator Mas sebenarnya? Motivator sebenarnya ya, saya sih lebih ke orang tua sih, karena orang tua itu mungkin yang paling dekat sama saya ya, dan yang orang pertama yang ketika saya butuh sesuatu hal, nah itu pasti ke orang tua. Orang tua juga yang tahu saya itu seperti apa, baik buruknya juga orang tua yang tahu. Jadi dan banyak kesan pesan-pesan dari orang tua yang membuat saya lebih tenang untuk melanjutkan proses pendidikan, baik dulu di Nuris dan sekarang di kuliah juga. Orang tua tetap yang mensupport gitu. Alhamdulillah. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pesan dan kesan Mas Wildan saat menjadi siswa SMA Nuris tahun 2019? Selama menjadi siswa SMA ya. Ya. Waktu SMA itu kan saya aktif di M-Science ya, M-Science Kimia. Nah, waktu jadi M-Science Kimia itu kan mata pelajaran baru ya. Mata pelajaran baru yang waktu SMP gak ada. Ya. Nah, itu karena menurut saya itu startnya bareng. Nah itu saya ikut M-Science-nya Kimia dan waktu itu memang sulit sih memahaminya waktu awal. Tapi setelah nikmati prosesnya, terus dapat guru yang mengajar lumayan bisa bikin nyantol. Waktu itu guru luar biasa, guru pengajarnya. Nah itu alhamdulillah waktu di SMA tuh bisa menikmati proses untuk di M-Science Kimianya itu, bisa ikut lomba di mana-mana dan jalan-jalan. Alhamdulillah menang dan jalan-jalan ya. Alhamdulillah bisa jalan-jalan dan menang itu. Iya. Mas kan basicnya di kimia. Emang siapa sih guru kimia yang paling Mas idolakan di SMA Nuris Jember? Untuk dulu ya, untuk waktu tingkat 1 itu ada Pak Erik. Nah itu guru pertama waktu M-Science Kimia, Pak Erik. Setelah itu ada juga Mas Tamam namanya. Nah itu yang buat waktu saya lomba itu juga Mas Tamam yang banyak memberikan support dan motivasi lah ya gitu ya. Untuk gimana trik-trik untuk Olimpiade itu gimana itu. Mas Tamam dan Pak Erik gitu. Ini kalau Pak Erik nonton sama siapa? Mas Wildan. Pak siapa? Satunya? Mas Tamam. Ya. Mas Tamam. Pak Tamam. Apa? Titip salam apa ke Mas Wildan? Monggo. Oke, Mas. Next pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pesan dan kesan Mas terhadap SMA Nuris yang sekarang? SMA Nuris yang sekarang tuh tambah maju ya, tambah keren lah ya. Alhamdulillah. Banyak apa ya? Saya lihat di medsosnya itu 1 minggu juara ini, juara itu gitu ya. Banyak prestasinya lah ya, tambah banyak ya. Dan juga apalagi ini ya sekarang apa ya? Sudah mulai banyak prestasinya itu apa ya? Sudah kelihatan. Jadi di daerah Jember itu kalau SMA Nuris sudah mulai terkenal ya. Udah apa ya? Jadi primadona ya. Oh iya, primadona. Iya. Bisa jadi. Karena sudah banyak prestasi. Kemarin apa ya, prestasinya bisa berapa ratus ya untuk lembaganya ya. Untuk lembaga. Satu bulan bisa dari 100 lebih. Iya, Mas. Oke.
pertanyaan selanjutnya Mas. Apa hal yang tidak bisa dilupakan di pesantren Nuris Mas? Yang nggak bisa dilupakan sih kebersamaannya ya. Karena apa-apa biasanya bareng-bareng gitu kan. Bareng, bareng. Tidur ya bareng. Tidur bareng, makan bareng. Makan bareng, kamar mandi kadang bareng. Iya, bareng juga itu bener banget. Tapi kamar mandi sendiri-sendiri dulu ya. Berangkatnya bareng ya, Berangkatnya bareng. Ya. Nah, gitu kebersamaannya sih. Makan bareng kan. Pakai satu talam. Ya, nah, itu talam. Makan bareng. Meskipun lauknya enggak terlalu, pakai sate, satu tempe. Iya, satu tempe. Sate guys, satu masing-masing tempe. orang. Masing-masing orang. Nah, itu kebersamaannya sih. Iya. Seneng nggak selama Mas jadi santri di Nuris? Seneng lah, harus senang. Harus. Alhamdulillah. Oke Mas, apa harapan Mas di masa yang akan datang untuk Mas pribadi sendiri? Mas pribadi ya? Ya. Kalau untuk saya pribadi sih, karena saya sekarang tingkat 3 ya, saya berharap bisa menyelesaikan lah pendidikan di Pekanstan ini, dan nanti kerja di penempatannya itu bisa ditempatkan yang terbaik lah ya, yang terbaik. Amin. Yang terbaik, dan bisa lanjut ya, kan ini masih D3, bisa lanjut ke S1 S2, selanjutnya bisa lanjut gitu pendidikannya. Amin. Ya Mas, sekarang apa harapan Mas untuk SMA Nuris? Untuk harapannya untuk SMA Nuris sih, saya berharap SMA Nuris itu selalu maju ya. Amin. Selalu tambah siswa-siswanya itu tambah berprestasi. Amin ya Allah. Dan alumni-alumninya juga tambah wow banget gitu. Tambah sukses semua lah gitu. Amin. Alumni SMA Nuris semoga sukses semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Mas, untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan dan pesan Mas Wildan untuk santri Nuris? Untuk santrinya ya? Ya, untuk santrinya. Untuk santrinya laki cewek sama aja. Oh ya. Dulu ada guru saya menyampaikan bahwa al ilmu tuh bitta'allum. Kalau mencari ilmu tuh dengan belajar. Kemudian al manfaat tuh bitta'ah. Jadi untuk kita bisa bermanfaat itu kita harus taat. Baik itu taat kepada guru, kepada orang tua, kepada kiai. Nah itu harus taat. Dan al barokatu bil khidmah. Jadi kita untuk mendapatkan barokah, tambah dan tumbuhnya kebaikan, kita harus berkhidmat, mengabdi kepada guru, kepada kiai khususnya. Biasanya ya itu kita harus mengabdikan diri kepada guru, kepada orang tua, itu kita harus mengabdikan diri kita. Tuh. Sebelum ditutup ini ya Mas bisa menambahkan motivasi. Terserah mau motivasi apa, monggo Mas bisa bicarakan. Motivasi ya, untuk apa nih? Untuk santri Nuris lah lebih tepatnya, buat kedepannya itu motivasi. Motivasi untuk kuliah ya, untuk kuliah. Ya, kuliah. Untuk kuliah sih, dulu juga ada pesan dari guru saya juga ya. Nah itu untuk masuk seleksi kuliah itu harus berani mencoba ya, mencoba apapun peluangnya itu. Karena kalau kita mencoba, peluangnya itu masih ada, walaupun 0,001% itu masih ada kan. Peluangnya masih ada peluang, daripada kita gak mencoba sama sekali, itu pasti 0% peluangnya gitu sih. Jadi motivasi Mas Wildan ini terus mencoba tanpa ada kata menyerah. Ya, harus terus mencoba. Ya. Terima kasih Mas, terima kasih. Itu tadi perbincangan saya dengan Mas Wildan yang sangat tampan terus dan beriman. Nah, saya Bagus Kurniawan dan Wildan pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.